untuk pemaparan materi yang kedua ya, ini teman-teman ada dari Bapak Yudi Yansah Fauji Eskom Mkom. Judul yang akan nanti disampaikan oleh beliau adalah AI dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi, Bu Dian. Saya izin bacakan CV Pak Yudi ya Pak. Silakan. Nama Yudiansah Fauji. Beliau menempuh pendidikan formal pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Bidang ilmunya adalah sarjana komputer di STM IKA Bani Saleh. Dan 2018 sampai 2020 Magister Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur. Pengalaman bekerja beliau 2014 sampai 2015 administrator lab komputer di STMIK Bani Saleh, dan 2015 sampai 2021 kepala Puskom Politeknik Fiksi Infus Serang. Beliau pernah mengerjakan proyek-proyek IT, salah satunya adalah sistem keamanan jaringan. Beliau juga banyak sekali prestasinya ini ya, bisa teman-teman lihat, salah satunya adalah trainer Cisco akademik dan sertifikasi beberapa juga, salah satunya adalah CCNA. Baik Pak Yudi, bisa dimulai? Sudah siap? Iya, Bu Dian. Terima kasih. Ya, silahkan Pak Yudi. Mungkin share screen-nya udah cukup ya, Mbak Dian. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir nih, sudah mengikuti juga dari awal. Tadi juga kita dengar pemaparan dari Bu Tiffany ya, di mana sekarang ngerjain jurnal ya. Lebih gampang banget tuh kalau mau mendalaminya gitu ya, dari TextMind ini. Iya, betul Pak. Ya, keren banget Bu, ini insight baru lah gitu. Tapi ini mahasiswanya harusnya ngerjain tugas akhirnya 1 hari selesai nih Bu. Luar biasa. Proposal kayaknya Pak ya. Iya. Wah, keren banget. Izinkan saya untuk memaparkan materi dari saya ya. Jadi sudah dipaparkan bahwa saya adalah dosen Politeknik Fiksi Infus Serang. Kalau saya kebetulan dosen praktikum ya, teman-teman. Jadi lebih ke praktis gitu. Nah, saya juga sebagai Kaprodi Rekayasa Keamanan Cyber di Politeknik Fiksi Infus Serang, di mana prodinya ini cuma ada 10 di Indonesia gitu. Nah, termasuk Fiksi Infus Serang. Kita akan bahas tentang artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini memberikan pengalaman ya lain ya untuk belajar gitu ya, meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswa gitu ya. Nah, kita akan saya akan bahas mungkin yang paling mendasar ya teman-teman. Sebentar. Jadi apa sih artificial intelligence? Jadi mungkin kalian sering dengar ya, apa sih AI gitu ya. Apakah AI itu mesin pembantu gitu ya, yang bisa menata baju-baju kita di lemari gitu kan. Atau mesin barista ya, yang bisa bikin kopi kalau ada tamu datang ke rumah gitu. Mau pesen white coffee, coffee mix, atau satu lagi apa itu, cappuccino cincau gitu ya. Nggak tahu ya selera orang ya kan. Nah, mungkin itu harapan kita ya. Nah, ini adalah produk-produk dari artificial intelligence gitu. Lalu kenapa sih kita harus pakai istilah artificial intelligence ya? Jadi sebenarnya artificial intelligence itu ya adalah sebuah mesin ya, di mana dia ditanamkan ya algoritma yang sangat kompleks dan juga
fungsi matematika, ya, sehingga menciptakanlah sebuah artificial intelligence. Nah ini semua bisa dikembangkan untuk menciptakan kecerdasan manusia, gitu ya. Memang di sekarang ini kan produk-produknya itu ya manusia ini ingin mereplika ciptaan Tuhan, gitu ya. Nggak hanya manusia, mungkin dari hewan seperti itu. Kita bikin robot ada robot ular, robot ikan, bahkan sampai pengen buat seperti manusia, ya, dari cara berjalan, pola pikir seperti itu. Nah, faktanya AI ini digunakan, ya, atau sudah diterapkan di video game. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya, apalagi ada di mobil. Ya, kalau lihat di sini ada Tesla. Nah, ini mobil yang bisa nyetir sendiri nih. Nah, ini sangat membantu saya nih. Saya nggak bisa nyetir nih. Beli Tesla aja harusnya ya. Karena mobilnya bisa jalan sendiri tanpa disetir gitu ya. Jadi SIM A ini bisa dihapus nih mungkin di Indonesia. Seperti itu. Terus di smartphone, di sosial media kita, di handphone kita itu pasti sudah tertanam teknologi AI gitu. Di banking juga AI digunakan dan sampai di surveillance. Ini pengawasan. Ya, teknologi pengawasan di Amerika mungkin setiap jalan ada CCTV-nya. Nah, kita juga udah ada Indonesia, tapi belum menyeluruh, ya. Biasanya ada kamera pengawasnya di mana nih? Di lampu merah sekarang nih. Di Serang nih baru ada nih. Ya, baru kelihatan sih gitu. Oke. Nah, kemudian apa sih yang AI bisa lakukan? What can I do? What can AI do? Gitu ya. Hampir sama tuh bahasanya. Kalau bertanya seperti itu, wah, bisa marah nih. Udah lu gak usah ngomongin masalah teknologi kan. AI, ya kan? Lu ngeremehin gue. Apa yang bisa AI lakukan? Nah ini tadi saya bilang. Dengan teknologi AI, ini ada di YouTube-nya nih, yang nonton 33 juta, dia berkendara sambil tidur selama 24 jam. Ini yang nyetir mobilnya sendiri, teman-teman. Luar biasa ya. Kemudian apa? Ini Elon Musk berbincang dengan salah satu AI yang punya citizen ya, atau keluarga negaraan di negara Arab yang nggak salah, namanya Sofia gitu ya. Ini manusia ngomong sama robot gitu ya, sama AI. Dan Elon Musk tercengang-cengang gitu ya. Nah, ya ini sekarang tilang itu polisi udah nggak usah nyamperin kita lagi gitu ya. Cukup kameranya akan mendeteksi bahwa pengendara ini melanggar peraturan gitu ya, lalu lintas. Seperti itu. Nanti surat tilangnya datang, harus bayar seperti apa, seperti itu. Nah, ini pakai sensor segala macam yang tentu diproses oleh AI untuk menghasilkan suatu hasil gitu ya. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Nah, ini apa yang harus ada, atau inti-inti apa yang ada di artificial intelligence. Ya, jadi kalau saya ibaratkan, misal saya punya robot ya, dari lab saya pindahkan robotnya ke satu taman yang luas gitu ya, satu padang yang luas. Nah, apa yang harus diketahui oleh robot AI tersebut ya, pasti yang pertama kali dia akan menganalisa lightingnya, pencahayaannya, dimensinya, ruangnya, kemudian pemandangannya. Nah, itu yang akan disimpan di AI, sehingga itu akan menjadi sebuah generalized learning atau pembelajaran umum bagi si AI gitu, untuk data-datanya bisa diproses. Kemudian apalagi
inti dari sebuah AI. Ya, AI itu harus seperti apa? Misal ada satu taman juga, di situ ada 2 jalan, katakanlah yang satu bebatuan, yang satu misalnya beraspal atau mulus. Nah, maka AI akan eh, menganalisa dia harus seperti apa. Dia akan berpikir, nah itu yang disebut dengan reasoning ability. Jadi AI ini bisa berpikir, dia mau pilih jalan yang mana, kiri atau kanan. Kemudian, jika ada satu kasus lagi, ya ada satu jalan, nah tiba-tiba jalannya banjir. Gimana cara AI berjalan melewati genangan air ini udah nggak bisa berenang pastinya. Nah, lalu kita tambahkan apa nih, papan, ya, using the plank as a input to robot. Jadi kita tambahkan pengetahuan ke robot ini supaya memberikan, dan dia akan mencatatnya sebagai suatu problem solving, ya, suatu pemecahan masalah. Ini kalau ada air di jalan nggak bisa lewat, kasih papan biar lewat. Oh, nah itu akan dimasukkan ke dalam robot, sehingga robotnya punya database baru. Istilahnya di training, ya, dikasih dataset supaya dia dapat pengetahuan baru seperti itu. Nah, jadi AI itu harus generalized learning, reasoning, dan juga problem solving. Nah, dengan 3 kapabilitas itu yang membuat artificial intelligence atau AI itu seperti manusia gitu. Dia harus bisa adapting, ya, beradaptasi, reasoning, ya kan, sama memberikan solution, providing solution, seperti itu. Nah, AI juga dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada yang weak AI dan juga strong AI. Ya, weak AI itu kayak gimana sih? Nah, weak AI contohnya seperti ini, ya. Jadi weak AI itu dia fokus only one task. Dia biasanya cuma bisa ke satu pekerjaan saja. Contohnya apa? Ini sebenarnya banyak contoh, saya contohin satu ini. Ini adalah permainan Go, ya. Saya dulu waktu kecil sering nonton catur Igo gitu, ya. Nah, ini ada expertnya atau yang paling jago namanya Lee Sedol, ya. Saya juga nggak tahu pelafalannya seperti apa. Ini melawan produknya dari Google, namanya Google DeepMind AI. Produknya namanya AlphaGo. Ya, jadi manusia lawan AI. Hasilnya gimana, teman-teman? Hasilnya manusianya kalah nih. Si Lee Sedol ini udah jago banget lah, udah juara Grandmaster. Ini kalah dengan AI dengan skor 4-1. Ya, khusus untuk AlphaGo ini khusus untuk permainan Go. Dan dia nggak bisa nih kalau AlphaGo ditaruh untuk memecahkan masalah atau bertanding di catur gitu. Dia bisanya di Go aja gitu. Nah, ini disebut dengan weak AI, yang dia hanya bisa fokus ke satu task aja atau satu pekerjaan. Seperti itu. Terus, nah, gimana dengan weak AI? Biasanya satu pekerjaan aja. Ini ada kasusnya, mungkin kalau ingat, ini ada yang ingat gak ya? Ini namanya Dewa Kipas nih, lawan Gotham Chess. Ya, ini diketahui bahwa sebenarnya Gotham Chess kalah sama Dewa Kipas ini atau Pak Subur. Ya, diketahui katanya Dewa Kipas ini pakai bot, ya, atau satu program AI untuk mengalahkan si Gotham Chess gitu. Akhirnya singkat cerita kan, akhirnya wah nggak usah lawan Gotham Chess, lawan Irene. Tapi memang pas tanding juga apa sih, Suburnya kalah ya sama Irene. Karena memang pasti menurut Gotham Chess ini pergerakannya ini bukan kayak manusia tapi kayak robot gitu ya. Terus ada juga kasus terjadi di mana tim Dota, ya, game Dota ini juara dunia OG ini lawan komputer. Nah, ini dia kalah, tim yang udah juara dunia ini dia kalah sama AI, sama Open AI dengan skor telak waktu itu. Kemudian di game-game biasanya juga ditanamkan AI, misalnya kayak game Mobile Legends.
kalau kita FK biasanya gerak sendiri tuh. Nah, itu pakai AI, teman-teman. Biasanya di game sudah ditanamkan AI. Nah, ini kalau yang ini apa ya? Nah, kalau ini biasanya AI versus AI. Taruhan judi bola gitu ya. Jadi manusia suka ngadu komputer ya. Komputer lawan komputer buat taruhan. Jadi terus ada produk Alexa. Alexa ini kayak personal assistant. Nah, sebenarnya dia masuk kategori apa? Apakah dia weak AI atau strong AI? Nah, misalnya Alexa, ada yang pernah punya nggak nih? Alexa, saya jujur aja belum punya ya. Tapi saya kalau nonton videonya, biasanya kita ngomong apa, dia akan mengerjakan gitu. Misalnya Alexa, play rungkat, atau rungkat ya lagu gitu. Maka si Alexa ini akan mengidentifikasi kata play dan kata rungkat. Makanya dia akan menyetel lagu rungkat gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi Alexa nggak bisa kalau kita tanyakan, Alexa, pacar saya, kapan saya punya pacar ya, bisa gitu. Maka dia nggak bisa jawab gitu. Nah, Alexa ini masuk ke dalam weak AI. Nah, gimana yang strong AI? Nah, ini kalau kalian tahu ini adalah Ultron mungkin ya. Yang saat ini mungkin yang bisa disebut dengan strong AI, Ultron ini. Ultron ini adalah robot fiksi ya, di mana dia robot fiksi dari film Marvel Avenger, di mana dia bisa mendevelop emosi dia, gitu kan. Terus juga self awareness, sadar diri gitu. Robotnya bisa berpikir gitu kan. Dan strong AI itu masuk ke dalam kategori unpredictable response. Jadi kalau unpredictable response tuh nggak bisa ditebak. Kalau robot ditebak, misalnya yang saat ini, ya dia harus ngapain kalau ditabok gitu. Nah, tapi kalau unpredictable response, kalau dipukul dia bisa biasa aja, banyak emosinya nggak pakem ke satu respon saja, dia unpredictable gitu. Bisa jadi nonjok, bisa jadi nangis, ya kan? Nah, yang ini yang belum ada nih, seperti itu. Itu strong AI. Nah, kalau yang ini masuk apa nih? Ini masuk ke OPAI mungkin ya, dia ada self defense juga. Orang kalau ditagih biasanya ngasih duit atau minta maaf. Nah, ini kali ini ngegorok nih. Nah, ini kalau robot udah bisa begini, ini AI super power lah menurut saya. Ya, kemudian jadi di dalam AI itu dia ada machine learning dan juga deep learning. Ibaratnya artificial intelligence itu di dalamnya ada machine learning, di dalamnya juga masih ada deep learning, di mana di machine learning ya data-data itu akan diproses ya sehingga menghasilkan sebuah prediksi, dan prediksi itu masih diproses lagi di deep learning ya untuk diproses berdasarkan input layer, diproses di hidden layer sampai ke outputnya. Nah, proses ini akan memberikan menghasilkan data dan pattern untuk bisa lebih baik lagi diterima seperti itu. Nah, kalau produk AI saya akan kasih sampel ya buat teman-teman, khususnya buat mahasiswa. Ini saya ada satu mempraktekkan ya produk-produk AI yang tentunya bermanfaat bagi mahasiswa dalam hal pembelajaran ya. Ini saya kan contoh, saya ada 2 sih sebenarnya, mungkin cepat aja ya. Saya ada ini yang pertama, ada ini yang biasa saya pakai kalau mau buat presentasi teman-teman. Ya, kadang saya mentok di ide. Nah, gimana supaya saya dapat tambahan ide? Saya gunakan tom.app, tom app gitu ya. Jadi kita seperti biasa daftar-daftar gitu ya. Ini masuk kategori yang bisa diakses karena kebanyakan produk-produk AI yang ada di internet mostly itu berbayar teman-teman. Gitu. Jadi siapkan cross check duit, kocek duit yang lumayan lah seperti itu. Karena buat pengembangannya ini
buat teman-teman yang ngembangin dia butuh dana kan gitu. Misalnya kita mau buat presentasi, ya kita akan pilih nih, project kita kan saya tambah baru, project baru, create presentation about, nah saya mau buat, Pak Yudi ngasih tugas tentang keamanan cyber security, gitu. Apa yang harus dibuat kalau bikin paparan cyber security? Kita ketik aja terus enter, maka nanti si Tom App ini akan memberikan pointer-pointer untuk dibuatkan paparan PowerPoint ya. Pertama introduction, what is cyber security, conclusion gitu, kita continue aja. Nanti dia akan ngebuat otomatis gitu. Ini agak proses ya. Nah, lihat dia sudah buat judul, terus poin-poin yang akan dibahas, beserta isi materi per slide-nya, dan juga gambar. Harusnya ada gambarnya nih, tapi agak loading ya. Lihat, ya, kelihatan sih? Kelihatan ya? Kelihatan tuh, udah ada judulnya, ya. Dikasih tema hacking the hackers. Ya, ini pointernya, introduction, dijelasin cyber security itu apa. Ini tinggal ditranslate aja gitu. Kalau pengen bahasa Indonesia gitu. Tapi ini jadi sumber inspirasi buat saya untuk bikin materi gitu ya. Seperti itu kan biasa dosen gitu ya. Buat paparan materi PowerPoint tentang judulnya ini. Nah, biasanya mahasiswa bingung, saya mau bikin apa yang dibahas gitu. Nah, ini bisa jadi referensi untuk mahasiswa bikin PPT secara otomatis. Ini ide-ide kreatif. Ini satu lagi ya, ada ini copy.ai. Nah, ini tentang ide kreatif, teman-teman kalian bisa gunakan ini buat apa aja. Bisa buat apa? Bikin artikel. Wah, banyak banget nih. Ini yang tools yang dipakai juga adalah salah satunya bikin lirik lagu, teman-teman. Ada bikin lirik lagu. Dan saya ada teman rekan kerja saya gitu ya. Dia bikin lirik lagu dari sini, teman-teman. Dan lagunya udah jadi. Mungkin boleh didengarkan nggak ya? Ini lagunya dari Kak Jaif nih. Ini liriknya based on AI, teman-teman. Ya, mungkin saya bisa share song ya. Singkat aja lah. Nah, ini dari bahasa Inggris ke Indonesia ya, teman-teman. Ku harus melupakan tentangmu, tentang cinta yang keren ya? terasa. Nah, singkat aja lah mungkin. Itu teman-teman, jadi gimana AI ini membantu teman-teman semua, membantu gagasan ide-ide untuk manusia agar bisa lebih produktif lagi, teman-teman. Ini kalau saya share, ini banyak banget teman-teman. Kalian mau bikin postingan blog, konten sosial media, ya, diskon promo, nulis email, gimana bikin rekrutmen, ya, website copy, bikin apa kata-kata motivasi, short story, ini banyak banget gitu. Jadi ini bisa jadi referensi teman-teman juga, copy.ai atau tadi Tom App untuk pemanfaatan AI di dunia pendidikan gitu ya. Ini banyak banget. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dian. Kayaknya waktunya sudah lebih mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi atas pemaparannya, sangat seru sekalian ya teman-teman. Udah 2 narasumber nih ya teman-teman, masih ada 2 narasumber lagi. Nanti teman-teman yang tidak sabar untuk bertanya-tanya ya, nanti kita akan ada di sesi akhir ya talk show-nya teman-teman. Nanti teman-teman bisa raise hand di akhir setelah narasumber sudah memaparkan materinya semuanya.